Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil lil imam al-faqih Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'allahu bihi bi 'ulumihi wa nafahatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha sha'imatad dahri sahibata karamin wa zuhdin. Wa kanat, dan ada ia Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sha'imatad dahri, ialah orang yang berpuasa sepanjang tahun. Sahibata karamin wa zuhdin, mempunyai kemuliaan dan kezuhudan. Sayyidah Aisyah termasuk salah satu orang yang selalu berpuasa. Beliau gelarnya Shaimatud Dahri, artinya sepanjang tahun beliau berpuasa. Tentunya selain 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu 2 hari Raya Id dan 3 hari Asyura. Selain 5 hari ini, beliau Sayyidah Aisyah itu selalu berpuasa. Bukan hanya ahli ibadah, beliau juga disebut orang yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai sifat zuhud. Ba'atsalaha Muawiyah radhiyallahu anhu, mengirim bagi Aisyah oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, mengirim tauqan min zahabin, akan kalung dari emas, fihi jauharun, yang ialah padanya kalung jauharun sebermula permata, qimatuhu mi'atu alfin, bermula harganya kalung ialah 100.000. Faqassamathu, lalu membagi-bagi ia Sayyidah Aisyah akannya kalung, baina azwajin Nabi, di antara para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah pernah diberi oleh sahabat Muawiyah kalung yang terbuat dari emas dan apa namanya ini? Mata, apa namanya kalung itu ya? Apa namanya? Mata atau apa namanya itu? Apa kalung itu dari mutiara, dari permata. Harganya 100.000. Tentunya bukan 100.000 rupiah ya. Murah kali 100.000. Harganya 100.000. Nah, ketika beliau mendapatkan kalung emas yang di sana ada permatanya itu, ternyata kalung itu beliau bagi-bagikan kepada istri-istri Nabi. Itu artinya bahwa beliau bersifat zuhud. Beliau tidak ada sedikit pun di hatinya merasa cinta dunia. Wa ba'atsalaha Abdullah ibn Zubair, dan mengirim bagi Sayyidah Aisyah oleh Abdullah bin Zubair malan, akan harta, fi ghirarataini, pada 2 karung, nahwa samanina wa mi'ata alfin, sekitar 100.080. Fafarraqathu, lalu membagi-bagikan ia Sayyidah Aisyah akannya harta, ala nasi, atas manusia. Wa amsat, dan ketika bersore hari ia Sayyidah Aisyah
Wahia shaimatun, sementara ianya Aisyah ialah orang yang berpuasa. Wa ma indaha dirhamun, dan tidak ada di sisinya Sayyidah Aisyah dirhamun sebermula 1 dirham. Fa'aftarat, lalu berbuka ia Sayyidah Aisyah bi khubzin wa zaitin, dengan roti dan minyak. Faqila laha, lalu dikatakan baginya Sayyidah Aisyah, halla abqaiti, kenapa tidak menyisakan engkau dirhaman akan 1 dirham, fatashtari bihi lahman, lalu membeli engkau dengannya 1 dirham akan daging. Faqalat, lalu berkata ia Sayyidah Aisyah, lau zakartu la fa'altu, jikalau ingat aku niscaya melakukan aku. Ini ada kisah lain mengenai sifat dermawan dan zuhudnya Sayyidah Aisyah. Pernah beliau dikasih oleh sahabat Abdullah bin Zubair 2 karung harta yang isinya lebih dari 100.000. Lalu ketika beliau mendapatkan harta itu, beliau bagi-bagi kepada manusia, dikasih sama orang lain. Udah dikasih, habis harta itu. Pas sore hari, kebetulan ketika itu beliau sedang berpuasa, tidak ada uang 1 dirham pun, tidak punya uang. Karena tidak punya uang, maka beliau hanya berbuka dengan roti dan minyak. Lalu ada nanya, ya Sayyidah Aisyah, kenapa kok enggak disisakan 1 dirham uang tadi itu? Kenapa kok yang 100.000 lebih itu engkau habiskan, dikasih ke orang? Apa enggak sisakan 1 dirham aja, agar nanti beli daging sehingga buka bisa makan daging? Jadi Sayyidah Aisyah lupa. Seandainya ingat, pasti sudah kulakukan. Saking menjadi kebiasaan beliau ya, menjadi tabiat beliau, itu kalau ada uang dibagi-bagikan. Ada nggak kita jumpai orang kayak ini ya? Ada kiriman kan, langsung kasih semua kawan. Pas beli kantin, kok nggak ada uang lagi ya? Ngutang, lo kok ngutang, kan tadi ngutang kiriman, lupa. Semua uang udah habis, saya kasih sama kawan-kawan. Kalau ada kayak gitu berarti dapat sifat dermawannya Sayyidah Aisyah. Kalau ada, kayak tidak ada ya. Kita ini kayaknya takut kan tidak dikasih rezeki, nak. Dapat kiriman, misalnya 300.000, berarti per hari saya belanja 10.000. Kalau saya belanja 20.000, berarti nanti sehari udah saya nggak belanja nih, maka diatur jadwalnya sehari itu belanjanya 10.000. Kenapa? Karena takut tidak ada uang ke depannya untuk belanja. Itu di satu sisi itu salah ya. Menurut ulama sufi itu salah. Berarti secara tidak langsung kita nggak yakin bahwa besok kita diberi rezeki. Kalian yakin tidak besok diberi rezeki sama Allah? Yakin ya. Tadi saya yakin tak kalian besok diberi rezeki sama Allah sehingga kalian bisa belanja di kantin, di koperasi? Yakin tak? Yakin. Lalu kenapa masih kalian simpan harta kalian? Wakafkan. Pembangunan itu nggak selesai kan? Biar buat taman di depan kan. Set ini langsung jalankan ya. Mana perspektifnya? Jalankan sumbangan. Ini banyak yang mengeluarkan hartanya kayaknya nih. Mana ya? Mungkin kita teorinya pasti tahu ya, teorinya mungkin kita benar, cuma dalam prakteknya pasti ada keraguan itu. Ada nggak yang berani malam ini? Ini udah tanggal berapa nih? Oh, udah habis uang katanya. Ya tidak ada. Cobalah kalau ada sekarang uang gagan di asrama tuh, kasih semua kawan-kawan ini. Besok kamu belanja apa? Saya yakin Allah kasih saya besok uang belanja. Terserah dari mana. Cobalah besok pas istirahat, duduklah di kantin tuh. Ada orang belanja, tengok aja. Insya Allah dia kasih kalian tuh. Menyalih ke kantin nanti Allah kasih nih nak, untuk kamu nak. Nah kan benar kan Allah kasih kan. Mukanya muka-muka. Beda sama Sayyidah Aisyah ya.
Saking hobinya beliau dermawan, ngasih ke orang, dikasih semuanya sampai lupa untuk beliau sendiri. Wa kanat radhiyallahu taala anha, dan ada ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha fakihatan alimatan hafidatan fasihatan. Oh, gelar apa lagi yang ada ya? Beliau fakihah, orang yang ahli ilmu fikih, yang alim, alimatan, lagi alim, hafidatan, seorang hafidah, fasihatan, fasih pula kalau beliau ngomong. Apa yang kurang lagi? Wajar beliau dinikahkan langsung oleh Allah untuk Nabi. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik itu untuk jangan kalian berharap mendapatkan wanita soleha yang baik, yang menjaga dirinya. Kalau kalian kayak setan, jaga diri kalian. Harus diboking dulu dah, takut nanti gak dapat ya. Booking boleh, bilang sama ibunya langsung. Pas kunjungan datang ibunya, Bu, insya Allah 20 tahun lagi saya akan meminang anak ibu. Tapi sekarang karena saya masih belum ada ilmu, saya belajar dulu. Kamu siapa? Saya adalah calon penerus Imam Syafi'i, Bu. Syafi'i yang mana? Tetangga saya, Bu. Dia punya ruko. Talaba minha Muawiyah, meminta dari Sayyidah Aisyah oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, meminta antursila ilaihi, akan bahwa mengirim ia Sayyidah Aisyah kepada Muawiyah kitaban, akan surat, tusihi, yang berwasiat ia Sayyidah Aisyah akannya Muawiyah, fihi, padanya kitab, wala tukatsiru, dan tidak memperbanyak ia Sayyidah Aisyah. Fakatabat, lalu menulis ia Sayyidah Aisyah, min Aisyata ila Muawiyata, dari Sayyidah Aisyah kepada Muawiyah, salamun alaika, amma ba'du, fa inni, maka sungguhnya aku, sami'tu, ialah mendengar aku, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda ya Rasul, manil tamasa ridon nasi bisukhtillah wakalahu Allahu ilan nasi, wa manil tamasa ridallahi bisukhtihim kafahu Allahu ma'unatan nasi. Manil tamasa, barang siapa yang mencari ridon nasi, akan ridho manusia, bisukhtillahi, dengan kemurkaan Allah, wakalahullahu, niscaya menyerahkan akannya orang oleh Allah, ilan nasi, kepada manusia. Wa manil tamasa, dan barang siapa yang mencari ia orang ridallahi, akan ridho Allah, bisukhtihim, dengan kemurkaan mereka manusia, kafahullahu, niscaya mencukupkan akannya orang oleh Allah, ma'unatan nasi, akan kebutuhan manusia. Wassalamu alaika. Pernah suatu ketika sahabat Muawiyah meminta Sayyidah Aisyah untuk mengirim surat yang isinya wasiat dari beliau untuk Muawiyah. Tapi kata beliau, tapi suratnya jangan panjang-panjang. Intinya apa? Beliau minta wasiat dari Sayyidah Aisyah, tapi wasiatnya yang singkat, yang simple. Lalu ditulis satu hadis oleh Sayyidah Aisyah. Isinya apa? Manil tamasa ridon nasi bisukhtillah wa kalahullahu ilan nasi. Siapa yang mencari ridho manusia, tapi dengan cara membuat Allah murka, dengan cara melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka Allah tidak akan peduli dengan orang tersebut. Maka Allah akan serahkan urusan orang tersebut kepada manusia. Kata Allah, saya tak peduli lagi. Tapi sebaliknya, siapa yang mencari ridha Allah,
Meskipun dengan cara atau dengan menyebabkan manusia murka dengan dia, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan dia. Allah menjadikan dia tidak lagi berharap, tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Ini hadisnya mantap ya. Beberapa orang pernah pernah yang ini seperti yang pertama. Terkadang beberapa orang rela bohong, kan itu kan. Kalau kita ambil contohnya kepada orang tua atau guru lah, kan ada di antara beberapa santri yang rela berbohong demi melindungi kawannya. Padahal dengan berbohong itu bisa menyebabkan gurunya murka. Bahaya tuh, jangan hal sepele. Makanya di sini hukumnya itu hukum merata, hukum satu kelompok, satu apa. Sama dengan itu, dengan manusia aja gitu, apalagi dengan Allah. Kalian mencari ridho manusia, mencari senangnya manusia. Yang penting dia senang, yang penting saya senang. Meskipun caranya itu mengundang murka Allah, membuat Allah murka. Kalau seperti itu, maka Allah tidak akan mencukupkan kebutuhan dia. Maka akan Allah serahkan manusia, orang tersebut kepada manusia yang dia cari ridhonya. Ya karena kan dia tidak mencari ridha Allah. Mintalah kebutuhan kamu sama dia, kata Allah. Tetapi kalau kita mencari ridha Allah, meskipun menyebabkan orang tidak suka dengan kita, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan dia. Mau melakukan ini tapi takut apa? Nanti dihina manusia, dihina kawan, disindir kawan, dicemeh. Hati-hati. Kalau kalian tinggalkan perbuatan itu sama dengan golongan yang pertama. Tapi kalau ikuti, biarlah saya lakukan, biarlah dicemeh, biarlah saya dikatakan sok-sok, tapi saya bismillah, niat saya lillahi ta'ala, lanjutkan. Ini biasanya cobaan bagi orang-orang yang baru hijrah. Hijrah ya. Jadi biasanya dia malas misalnya. Biasanya dia nggak mau belajar, jangan mau tolak muzakarah aja nggak mau. Tiba-tiba dia rajin. Wah, itu ngeri itu sindirannya. Oh, pantaslah hari mau hujan nih. Wah, pegang kitab aja gitu sindirannya kan. Nanti bentar lagi ada petir nih untuk nyebar wa'am. Sabar aja ya. Alhamdulillah itu. Jadi sekarang kita ini sering ya, manusia ini sering demi mencari muka dengan orang, agar orang menganggap dia orang baik, itu dia rela berbohong, rela mencari murkanya Allah atau murka guru atau manusia yang lain. Padahal ini termasuk hadis yang menjadi pengingat bagi kita. Buktinya ketika sahabat Muawiyah minta pesan, yang dikirim adalah hadis ini. Ini bukti bahwa hadis ini termasuk yang sangat penting untuk diamalkan. Wa katabat lahu marratan ukhra, dan menulis ia Sayyidah Aisyah baginya Muawiyah marratan ukhra hal yang lain. Amma ba'du fattaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, in taqwaitallaha, jika takut engkau akan Allah, kafakan nasa, niscaya mencukupkan ia Allah akan engkau, akan manusia. Wa in taqwaitahum, dan jika takut engkau akan mereka manusia, lam yuhnu, niscaya tidak mencukupkan mereka anka dari engkau, minallah, dari Allah, syai'an, akan sesuatu pun. Wassalam. Nah, ini hadis lain, surat lain pernah di kesempatan lain Sayyidah Aisyah mengirim surat juga kepada Muawiyah yang isinya fattaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kenapa? Kalau bertakwa sama Allah, kalau kita takut sama Allah, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan kita. Bersama dengan itu tadi.
Tapi kalau kita takutnya sama manusia, maka manusia itu tidak akan mampu mencukupkan kita. Manusia itu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan kita. Ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu. Tak perlu cari kerja, cukup bertakwa aja. Bertakwa itu dua. Kalau kita bertakwa dua dapat. Pertama, diberi jalan keluar dari semua permasalahan dia. Yang kedua, Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib. Apa lagi yang dicari selain dua ini? Selesai kan? Menjadi orang alim susah. Ini nomor satu nih. Yaj'al lahu makhraja. Mau kaya kan? Nomor dua min haitsu la yahtasib. Masalah enggak percaya itu masalahnya. Enggak yakin kita dengan janji Allah. Kenapa enggak mau lama-lama mondok? Nanti mau kerja apa, San? Nanti tanya orang, kamu kerja? Iya, belum di mana pondok? Alah, katanya. Tak bisa kerja kalau pondok tuh, San. Alumni pesantren itu enggak laku di luar, San. Hati-hati. Ya. Dalam di sini belajar agama. Bukan belajar soal, apalagi di sini, khususnya di sini ya. Masih ada umum, ada ya. Berapa kali seminggu belajar umum? 2 kali seminggu, 2 pelajaran seminggu. Ya, yang kelas 3 dulu ya. Ada, masih ada. Berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Apa tuh? Iyalah, kain berendak kalian teroris. Tinggal bilang nanti bubarkan negara Indonesia nih. Tuh. Kedua, takutnya ada yang tidak bisa Indonesia. Banyak ya. Logat-logatnya itu perlu diperbaiki itu. Masa ya orang Indonesia gak tinggal. Kadang ada tuh beberapa daerah kalau bisa bahasa awak, aku bahasa orang tuh ada tuh. Jadi sebagai daerah bingung ngomong bahasa Indonesia-nya apa. Kalau Becky itu mengapa? Aku orang Kutu. Orang Kutu itu tidak bisa kapan tebal, kapan tipis. Ada modalnya. Iya. Tapi ini udah lama di sini ya. Orang kota, sok-sok. Gayanya orang kota. Waqad warada fiha wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.